Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bertemu kembali hari ini kita belajar tema 3B subtema 3 pembelajaran 4 dan 5. Di pembelajaran 4 dan 5 ini kita akan belajar PKN, bahasa Indonesia dan matematika. Sebelum belajar, tentunya kalian sudah menyiapkan terlebih dahulu buku temanya sudah di depan kalian ya. Nah, tentunya kalian juga sudah berdoa, murojaah, membaca Asmaul Husna dan sudah absen di grup kelas. Anak-anakku, jangan lupa kalian harus tetap menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan dan jangan lupa selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Anak-anakku, perhatikan halaman 104. Di halaman 104 3.16 ada Cika dan teman-temannya menikmati haknya dengan bermain di taman. Cika sedang bermain karena salah satu hak anak adalah bermain. Hak apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima. Contoh hak anak di rumah adalah mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat pendidikan dengan cara disekolahkan, mendapat makanan dan pakaian, dan mendapat hiburan dan informasi. Nah, hiburan di sini dapat diperoleh dari media elektronik seperti televisi, radio, media cetak seperti majalah dan surat kabar. Jadi hiburannya banyak ya. Selain kalian bermain di luar dengan teman-teman, bisa melihat televisi, bisa mendengarkan radio, dan bisa membaca majalah dan surat kabar. Nah, selain hak anak, ada juga hak orang tua di rumah. Apa hak orang tua di rumah? Yaitu dihormati dan disayangi oleh anak-anak. Nah, di halaman 104 ini kalian ayo berlatih dan ayo lakukan di halaman 105 dikerjakan di buku paket. Jika bermain dengan teman-temannya, mereka sedang bermain menggunakan alat dari tumbuhan. Nih halaman 105. Alat dari tumbuhannya, permainannya yang dimainkan adalah gatrik. Jadi gatrik ini berasal dari tumbuhan. Alat untuk bermainnya yaitu tumbuhan bambu. Jadi gatrik ini menggunakan 2 tongkat kayu dengan ukuran yang berbeda. Nah, ayo menulis di halaman 107, dikerjakan. Cika mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang cara merawat tumbuhan. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kamu menyusun dulu pertanyaan lebih dahulu. Gunakan kata tanya dalam membuat pertanyaan. Simak halaman 107. Di sini ada kata tanya apa? Siapa, bagaimana, kapan, dan mengapa. Jadi di halaman 107 dikerjakan, ayo menulisnya saja ya. Ayo mencari tahunya nggak usah. Setelah halaman 107 ada halaman 108. Di halaman 108 itu ayo membaca bahasa Indonesia pembelajaran 5 tentang apotik hidup dan warung hidup. Dibaca 109, apotik hidup ini di halaman rumah dapat ditanami tanaman yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Apotik hidup apa? Apotik hidup adalah pekarangan rumah atau halaman rumah yang ditanami tanaman obat-obatan. Contoh tanaman itu adalah jahe, kencur, kunyit, kumis kucing, daun dewa, seledri, dan lidah buaya. Selain apotik hidup ada juga warung hidup. Apa itu warung hidup? Warung hidup itu adalah pekarangan yang ditanami tanaman sayur, buah, atau bumbu dapur untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh tanamannya warung hidup adalah cabai, tomat, jambu, daun salam, serai, mangga, singkong, dan ubi.
Adapun manfaat memiliki apotek hidup dan warung hidup sebagai berikut. Nah, halaman rumah menjadi asri dan terasa menyegarkan. 2. Dapat memenuhi kebutuhan beberapa bahan makanan sendiri seperti cabai dan tomat. 3. Memiliki bahan obat alami saat dibutuhkan. Misalnya saat terjatuh, kita dapat mengobati luka memar dengan mengoleskan kencur yang telah ditumbuk. 4. Dapat menjadi hobi yang bermanfaat saat waktu senggang. Nah, contoh tanaman apotek hidup dan warung hidup yang di atas itu tanaman lidah buaya, kunyit, jahe, kumis kucing itu contoh tanaman apotek hidup karena berguna untuk pengobatan herbal. Dan warung hidup itu contohnya cabai, tomat, seledri, daun salam itu untuk perlengkapan bumbu dapur. Nah, bermanfaat bukan kalau kita menanam tumbuhan di pekarangan atau halaman rumah. Lanjut. Di sini ada Cika menanam tanaman kumis kucing. Jadi tugasnya halaman 108, 109. Ayo jawab. Ayo berlatih 110 dan 111. Sedangkan hari ini simak contoh. Ayo belajar halaman 112 dan 113 yaitu matematika ya. Jadi matematika di sini masih tentang garis bilangan. Menyelesaikan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Tapi di halaman 112 ini soalnya soal cerita, bukan soal yang kemarin langsung ya. Di sini ada contoh, Cika senang tanaman apotek hidup yang ditanamnya sudah tumbuh. Cika mengukur panjang 2 lembar daun salam. Daun salam pertama panjangnya 7 cm. Daun salam kedua panjangnya 5 cm. Berapa panjang kedua daun salam tersebut? Kita dapat menyelesaikannya menggunakan garis bilangan. Nih, perhatikan ya. Nah, di sini 7 pertama panjang daun salam 7. Terus kedua panjang daun salamnya 5 cm. 7 ditambah 5 12. Nah, 12 ini kita buat sekarang garis bilangannya sampai 12. Kita buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, setelah itu daun pertama daun salam 7 ditambah 5. 7 dulu dari 0 ya, di sini lupa 0. 0 tarik ke 7 garisnya. 7 terus ditambah 5, dimulai dari angka 8, 5 angka. Dilompat. Tapi garisnya mulai dari 7 juga ya. 8 9 10 11 12. Jadi 7 ditambah 5 sama dengan 12. Paham anak-anak? Contoh soal cerita di buku tulis, di buku paket halaman 112. Jadi panjang kedua daun salam itu adalah 12 cm. Lanjut contoh kedua. Misalkan di sini contoh keduanya, ibu menanam pohon cabai. Pohon cabai ibu tumbuh 10 bunga cabai ya, 10 bunga cabai. 10 ditambah yang satunya pohon tomat. Ibu menanam pohon tomat. Pohon tomatnya ada 2, tumbuh 2 tomatnya. 10 tambah 2 12. Ini contoh lain ya. Sekarang kita buat garis bilangannya. Buat mulai dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12. Salah, diulangi ya. 12 sampai 12 harus lebih panjang lagi. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tadi Bu Guru nanam cabai tumbuh pertama yaitu 5. Terus tomatnya tumbuh 7 buah tomatnya. 5 tambah 7 12. Dari 5 dulu nih, dari 0 tarik garisnya dari 0 ke angka 5 nih. 5 ditambah 7 dari angka 5, tapi hitungnya dari angka 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena jumlahnya 12 ditarik ke angka 12. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 5 tambah 7 sama dengan 12. Ini contoh lainnya. Mudah-mudahan kalian paham. Soal cerita di halaman 112 sampai 113 dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.